Sahabatku, Sobat NC, kali ini saya akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber yang sudah menyampaikan, sudah komen di beberapa postingan video Sobat NC. Kita mulai yang pertama dari Risa Nur Fadilah. Tips atau motivasi agar bisa sadar sesadar-sadarnya Mas. Apakah dengan meyakinkan diri kalau semua sensasi aman, afirmasi atau self-talk yang dipakai harus sama ketika pengulangan. Jadi sebenarnya kalau untuk self-talk itu sangat fleksibel ya, tergantung dengan apa yang teman-teman sedang rasakan, kecemasan apa yang sedang dirasakan. Kemudian kita menyadari faktanya, disitulah kita merangkai satu kalimat positif yang bisa kalian terapkan untuk self-talk dengan dibantu dengan gerakan tapping ya. Tapping bisa di beberapa titik-titik psikologis, ini yang paling ampuh ya, di titik jantung ya. Ucapkan kalimat positif yang meyakinkan kalian bahwa kalian di posisi aman sesuai dengan kecemasan yang kalian rasakan. Sedangkan untuk afirmasi positif, kalian bisa melakukan mendengar afirmasi positif setiap mau tidur atau mungkin pada saat kalian rileks, kalian dengarkan. Kalian bisa berulang-ulang. Untuk afirmasi positif kan kita harus mendengarkan dari video yang sudah ada ya. Misalkan kalian ambil dari channel Sobat NC atau mungkin channel lain seperti Arya Surya. Kalian pilih dulu yang dominan kalian rasakan. Misalkan takut kematian, kalian cari afirmasi positif tentang takut kematian. Dengarkan berulang-ulang atas afirmasi yang sama. Jadi kalau afirmasi boleh berulang-ulang. Emang disarankan untuk non-stop ya, selama minimal 30 hari. Tapi kalau untuk self-talk, kalian rangkai kalimatnya sesuai dengan yang kalian rasakan. Kemudian dari Dewi Fatmawati, bahu sampai tangan pegel karena menahan rasa cemas. Bahu sama tangan. Kalau mau tidur malah lebih merasa deg-degan, cemas, malah nggak bisa tidur, jadinya capek lahir dan batin ya. Sabar dulu ya buat Dewi ya. Jadi untuk meredam kecemasan yang disertai dengan sensasi yang macam-macam ya, apalagi menjelang tidur, bisa deg-degan, bisa perut tidak nyaman, atau mungkin rasa kepala berat, pusing, bisa dengan memperbanyak pernapasan diafragma sambil rebahan. Jadi sambil rebahan gini, berusaha untuk relax, kita mengosongkan pikiran dengan cara fokus ke keluar masuknya nafas, terus rasakan sampai kalian relax. Biasanya nanti akan disertai dengan nguap ya, nguap. Karena ketika orang relax itu dia akan merasa ngantuk ya. Biasanya kenapa kok dengan pernafasan diafragma itu bisa relax? Karena pada saat kita melakukan pernafasan diafragma, maka kita akan menghasilkan oksigen yang jauh lebih banyak dibanding dengan pernafasan dada biasa. Seperti itu ya Kak Dewi ya, dirutinkan. Terus kalau bisa jangan sekali 2 kali. Kalau untuk pernafasan diafragma itu lakukan sesering mungkin, karena dia juga selain bisa menghasilkan oksigen yang banyak, dia juga bisa melatih otot splinter kita, otot eksofagus kita agar tidak sering reflux ya. Itu ya. Kemudian dari Abdul Ghafur, malam Sobat NC, nafas masih sesak, mulut asam, otot dada nyeri, sakit ke tulang punggung. Mohon tipsnya agar cepat sehat. Nah, biasanya kalau merasakan sensasi yang seperti ini nih, sampai otot dada nyeri, terus kemudian sampai tembus ke punggung, itu biasanya emang lagi banyak, gasnya itu lagi banyak menumpuk, baik di saluran lambung kita, leher lambung, maupun di usus ya. Itu akhirnya karena dia penuh, kita seperti membawa beban yang berat di perut kita. Itu menyebabkan saraf-saraf kita tegang, kadang-kadang sampai tembus ke punggung dan pinggang ya. Kenapa seperti itu? Bukan berarti asam lambungnya bisa nyampe ke pinggang, tidak seperti itu ya. Karena ya tadi kita seperti membawa beban yang berat, terus beraktivitas dengan membawa beban di depan itu dalam jangka waktu yang panjang bisa menyebabkan sakit pinggang. Itu ya untuk Abdul Ghafur ya. Solusinya adalah lakukan beberapa gerakan stretching yang bisa membuat kita nyaman, relax, kemudian ditambah pernafasan diafragma serutin mungkin. Terus kemudian juga ketika cemas datang,
alihkan dengan kegiatan yang ringan tapi menyenangkan. Terus juga untuk mulut asam bisa dibantu dengan coba minum madu ya, madu 1 sendok aja, atau mungkin gula merah itu juga bisa mengatasi mual dan mulut asam. Bisa juga dengan kumur betadine kumur misalkan, atau mungkin seperti Listerine seperti itu ya, itu juga bisa. Atau kalau mau coba obat semprot GERD OW yang mengandung peppermint, terus kemudian ada VCO juga, itu juga bisa menghilangkan mual. Intinya sensasi rasa-rasa yang menyegarkan itu juga bisa mengatasi mulut asam ya, karena tingkat asam kita kan, pH kita kan lagi tinggi nih, jadi sampai ke mulut ya, karena kan satu saluran pernafasan. Nah, selain cara-cara yang tadi, bisa juga perbanyak minum air basah, air alkali. Air alkali itu bisa kalian dapatkan di toko-toko online juga ada beberapa, misalkan kayak Milagros atau mungkin ini sorry sebut merek ya, karena carilah air alkali itu bisa menetralkan pH. Terus kemudian dari Pekanbaru nih, user FO6MX ya, Pekanbaru. Bang, saya hampir 3 bulan karena asam lambung, cuma makan nasi lunak sama sayuran, tapi sensasinya nggak mau hilang. Kalau perut sakitnya cuma hilang timbul. Jadi kalau keliengan, saya sudah sering bahas ya, keliengan ini banyak sebabnya. Sebabnya yang pertama bisa jadi kadar gulanya rendah akibat sering cemas. Orang yang sering cemas itu akan menghabiskan energi yang membuat glukosa yang dia konsumsi itu menjadi ngedrop. Nah, itu ketika kita kurang glukosa biasanya juga akan menyebabkan keliengan. Itu sebab pertama. Jadi dicek dulu gula darahnya rendah apa normal apa tinggi ya, pastikan. Tapi kalau ternyata normal, bisa jadi sebab yang lain, misalkan kekurangan oksigen di otak ya. Kekurangan oksigen di otak bisa jadi karena gas lambung yang banyak itu menyebabkan pernafasan kita menjadi berat, sehingga oksigen yang masuk juga sedikit ya. Nah, itu bisa dibantu dengan merutinkan pernafasan diafragma sama jalan pagi habis subuh. Terus bisa juga karena terlalu sering cemas bisa juga, atau sedang melakukan aktivitas yang monoton dalam jangka waktu yang lama, misalkan duduk terlalu lama kemudian berdiri, atau kebanyakan rebahan terus tiba-tiba berdiri, atau juga bisa juga kita sedang stres atau mungkin sedang fokus memikirkan sesuatu tapi terlalu berlebihan, itu juga bisa bikin keliengan. Jadi sadari sebabnya, temukan solusinya. Terakhir ya, sebelum kita tutup, nanti nextnya saya buat lagi video khusus menjawab pertanyaan dari Martin. Bang, sudah 4 bulan kencingku berbusa dan area bawah pusar sering nyeri sampai ke pinggang. Apakah juga pernah mengalami? Biasanya rasa-rasa yang kita rasakan baik di perut, di ulu hati, termasuk di pinggang, itu akan mulai reda setelah pencernaan kita lancar. Jadi itulah kenapa sebabnya penyakit ini sering disebut sebagai dispepsia, dispepsia atau gangguan pencernaan. Jadi kita harus pastikan bahwa pencernaan kita itu lancar dulu, bisa BAB secara rutin, terus metabolismenya normal. Itu ya pastinya harus banyak minum air putih, ditakar sehari, misalkan ya sesuai anjuran dokter aja. Terus kemudian ditambah juga, biasanya kan kalau penderita GERD ini kan pada takut tuh makan buah ya. Tapi tetap kita harus cukupin kebutuhan seratnya, karena hanya serat itulah yang bisa memperlancar pencernaan kita, karena dia bisa menarik banyak zat-zat yang tidak diperlukan tubuh melalui serat itu sendiri untuk dikeluarkan, istilahnya memperlancar metabolisme tubuh kita. Terus juga sama dibantu dengan olahraga pagi sore lakukan, itu biasanya juga bisa membantu metabolisme badan kita. Jadi itu ya untuk Bang Martin ya. Biasanya kalau sudah BAB rutin, terus kita mudah untuk buang angin, terus kemudian sudah mulai tidak merasakan
kebebelan ya, kebebelan atau susah BAB sudah mulai hilang, biasanya itu ketika gas lambung kita sudah tidak tinggi lagi, maka saraf-saraf yang tegang, termasuk yang di pinggang, di kadang dada nyeri, atau mungkin perut yang penuh, itu akan mulai reda dan kalian mulai merasakan nyaman. Terus ketika kita sudah nyaman juga anxiety itu akan reda ya. Oke teman-teman ya, sementara itu dulu yang bisa saya share untuk hari ini. Insya Allah next saya buatkan lagi video menjawab pertanyaan yang lain. Terus kalian tetap komen, silahkan apa aja, komen di postingan-postingan yang lama. Kalian bisa cek video-video yang lama, siapa tahu bisa relate dengan yang kalian alami. Terus insya Allah kalau kalian mau nanya sesuatu atau mau bahas sesuatu, saya akan sempatkan untuk membuat video buat kalian. Oke, baik-baik semua, salam bangkit luar biasa.